Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran PKN dan Ustazah harap mudah-mudahan anak-anakku semuanya yang di rumah, walaupun belajarnya di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk belajar. Pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membukanya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa yang kita ucapkan pada hari ini mempermudah pembelajaran kita dan memperlancar ilmu-ilmu yang kalian serap. Oke. Nah, sebagai awal dari pertemuan pada hari ini, jangan lupa untuk selalu ketik tombol like dan subscribe. Dan tentunya itu semua akan masuk dalam channel SIT Ar-Rahmah Pacitan. Pada hari ini kita akan membahas di tema 2, subtema 1. Nah, apa itu isinya? Yaitu tentang bermain di lingkungan rumah, ya. Jadi ini adalah tema 2 subtema 1 masuk di pembelajaran PKN, yaitu bermain di lingkungan rumah. Tentunya kalian yang hari-harinya penuh di rumah terus, tidak lepas dari bermain, ya. Nah, sekarang Ustazah punya percakapan. Coba kalian lihat di layar HP atau laptop kalian. Nanti Ustazah bantu untuk membaca, kalian yang memperhatikan. Nah, di sini ada Ibu, di sini ada Tiur dan Beni. Nah, Ibu berkata seperti ini. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya? Nah, tapi Beni menjawab, tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dek. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Benar kata Ibu, Dek. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Nah, itu tadi peringatan dari Ibu untuk Beni yang sedang bermain simpai dengan kakaknya, Kak Tiur. Tapi Ibu mengingatkan bahwa waktunya sudah sore. Tapi si Beni masih ingin saja bermain simpai. Nah, ternyata di dalam bermain itu ada aturannya loh. Nah, apa ya aturan itu? Siapa yang tahu apa itu aturan? Aturan adalah hal-hal yang harus dipatuhi. Jadi, di dalam bermain itu ada aturannya. Tidak sekedar kita los bermain saja. Oke? Nah, aturan itu adalah hal-hal yang harus dipatuhi. Ketika sudah ada kata harus, maka memang harus dilaksanakan. Oke? Nah, bagaimana bagi orang yang tidak mematuhi aturan? Nah, orang yang tidak mematuhi aturan tentunya yang pertama akan mendapat sanksi atau hukuman. Ya. Jadi, orang-orang yang mendapat sanksi atau hukuman berarti itu adalah orang-orang yang selalu melanggar aturan. Misalnya ketika orang menaiki sepeda motor
kemudian tidak memakai helm atau tidak membawa SIM, kemudian terkena tilang dari Pak Polisi. Nah, jadi ada aturannya ketika sudah menaiki sepeda motor itu pastinya harus memakai helm dan membawa SIM dan STNK. Lah ketika dia tidak memakai helm atau tidak membawa SIM atau STNK, berarti dia harus mendapatkan sanksi dari polisi. Sanksinya apa? Dia memperoleh tilang dari Pak Polisi. Nah, Pak Polisi tidak salah karena memang sudah ada aturannya. Itu kalau aturan di jalan raya. Oke. Kemudian misalnya di sekolah. Kalian ke sekolah telat. Ya, telat datang ke sekolah. Kemudian sama ustazah diberi hukuman. Hukumannya apa? Misalnya berdiri di depan kelas. Nah, kalian harus melaksanakan hukuman yang diberikan oleh guru. Karena apa? Karena sudah ada aturan yang tertulis bahwa berangkat ke sekolah itu harus jam 7 dan tidak boleh telat. Itu adalah aturan yang ada di sekolah. Dan aturan itu biasanya dibuat ya, di kelas itu ada aturan dan itu sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, hidupnya tidak akan teratur. Orang kalau tidak mematuhi aturan, tidak disiplin, maka hidupnya salah kaprah, ya, tidak tahu arah, tidak teratur. Oke. Jadi dia bebas melakukan apa saja. Nah, itulah. Jadi orang yang tidak mematuhi aturan itu hidupnya tidak akan teratur. Ya kan? Kemudian yang ketiga, menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Jadi, ketika orang-orang itu tidak terikat oleh aturan, maka akan timbul perselisihan dan pertentangan. Itu jelas akan terjadi. Karena apa? Ketika aturan itu tidak diberikan, maka orang akan seenaknya sendiri. Oke, jadi ini adalah 3 hal bagi orang yang tidak mematuhi aturan. Oke. Kemudian manfaat mematuhi aturan. Yang pertama tentunya hidupnya teratur. Orang yang mematuhi aturan maka hidupnya akan teratur. Teratur karena setiap yang dilaksanakan itu berdasarkan aturan. Oke. Yang kedua, menghindari perilaku curang. Ketika orang akan berlaku curang dan dia teringat akan aturan yang sudah ada, maka tentunya dia akan menghindari untuk berbuat curang. Oke. Misalnya, ketika ulangan, ustazah sudah melarang tidak boleh mencontek. Ya, karena ketika kamu mencontek, berarti kamu tidak jujur. Ya, tidak jujur. Nah, ketika kamu ingin mencontek, kamu teringat apa kata ustazah, maka tentunya kamu tidak akan melaksanakan untuk mencontek. Ya kan? Oh, nanti kalau aku mencontek, nanti aku dihukum oleh ustazah. Pasti nanti aku diberi nilai yang jelek. Oke. Nah, kalau sudah ada aturannya, maka kita tidak berani untuk mencontek. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap jujur. Nah, sama dengan yang di atas tadi, nggih. Jadi, ketika sudah ada aturan, maka kita pastinya akan timbul sikap jujur pada diri kita. Nggih. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap sportivitas. Misalnya ketika bermain, kalau sudah kalah ya sudah kalah saja. Ya kan? Kadang-kadang kan ada misalnya permainan sepak bola. Ya kan? Ketika sudah kalah, lah ngamuk-ngamuk.
Tidak terima kalau dia kalah. Sampai penontonnya, pendukungnya itu juga ikut tidak terima, ya kan? Jadi ketika bermain itu ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah. Ya kalau sudah kalah ya sudah, berarti dia tidak boleh protes. Tunggu. Kemudian yang kelima, hidupnya aman dan damai. Orang yang selalu mematuhi aturan maka hidupnya aman dan damai. Oke, baik itu aturan yang dibuat oleh manusia maupun aturan yang langsung dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi, aturan yang dari Allah, kita disuruh untuk beribadah, kan? Disuruh untuk berbuat baik pada siapapun, ya kan? Itu semua aturan dari Allah. Dan bila kita melaksanakan aturan dari Allah, aturan dari manusia, maka hidup kita akan aman dan damai. Jadi ini adalah 5 manfaat jika mematuhi aturan. Kemudian, sekarang ada aturan dalam bermain. Jadi ketika kamu sedang bermain itu ada aturannya, tidak asal main ya kan? Nah, aturannya apa saja? Yang pertama, rukun dengan teman. Ketika sudah bermain, kita itu tidak boleh pilih-pilih teman. Semua yang ada di situ adalah teman-teman kita, ya kan? Entah dengan siapa kita berkelompok, nah itulah teman-teman kita semuanya di situ. Ya, tidak ada musuh. Walaupun nanti ada kelompok A, kelompok B, kelompok A tanding dengan kelompok B, tapi kelompok A dan B itu adalah semuanya temanmu. Ya kan? Jadi tidak boleh saling bertengkar. Kemudian yang kedua, adil saat bermain atau sportif. Nah, yang seperti Ustazah sampaikan tadi, ketika bermain bola, ya sudah nanti ada yang menang dan ada yang kalah. Kita harus sportif. Yang menang, ya alhamdulillah, tapi kita tidak boleh sombong ketika sudah menang. Yang sudah kalah, ya sudah, berarti kekalahan itu adalah sebagai pelajaran untuk kalian untuk terus berusaha supaya kelak jika ada pertandingan lagi kita bisa berusaha untuk menang, ya kan? Jadi tidak ada namanya kayak bertengkar, kemudian rusuh, saling berusuhan, tidak boleh. Jadi harus sportif, ya. Kemudian yang ketiga, ingat waktu. Nah, ketika bermain itu juga harus ingat waktu, ya kan? Jangan sampai berjam-jam kita bermain. Nah, sekarang itu musimnya anak-anak bermain HP. Nah, di usia kalian bermain HP itu ada waktunya. Bahkan kalau bisa, HP itu jangan untuk bermain. Karena memang HP itu bukan untuk bermain. HP itu untuk berkomunikasi. Nah, jika kalian ini belajarnya dari jarak jauh seperti ini, tidak bisa bertemu dengan ustazah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, ya terpaksa kita harus pakai HP. Ya kan? Kita harus pakai HP. Tapi ketika kalian sudah mendengarkan pelajaran dari ustazah, pelajarannya sudah selesai, ya jangan membuka yang lainnya. Jangan-jangan kalian membuka YouTube, ya kan, melihat-lihat YouTube, kemudian membuka game, kalian bermain game. Nah, berarti kalian tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh orang tuamu. Pastinya orang tuamu juga tidak menginginkan kalian terlalu lama bermain HP. Ya kan? Itu. Jadi harus ingat waktu. Ya kan? Kemudian misalnya kamu bermain di luar rumah, bermain dengan teman-temanmu. Kalau sudah waktunya pulang, ya pulang. Waktunya sholat, ya sudah pulang sholat dulu. Ya, waktunya makan, ya makan dulu. Ya, jangan sampai bermain itu menghabiskan waktumu. Karena waktumu yang lain itu
ada porsi-porsinya, ya kan? Ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk makan, ada waktunya berkumpul dengan keluarga. Tuh, nggih. Jadi ketika bermain harus ingat waktu. Jadi ini adalah 3 aturan dalam bermain. Kemudian aturan yang ada di rumah. Ini Ustazah menulis banyak sekali sampai 10. Bahkan, ya kan, di rumahmu pastinya aturannya itu berbeda-beda. Antara rumah satu dengan rumah yang lain itu mempunyai aturan yang berbeda-beda. Ya kan? Nah, di sini Ustazah tuliskan, bisa kalian simak di layar kalian. Yang pertama, bangun pagi. Kemudian yang kedua, merapikan tempat tidur. Ketiga, sholat tepat waktu. Yang keempat, minta izin ketika keluar rumah. Nah, ini yang sering fatal. Kalian keluar, tapi tidak minta izin dulu pada orang tua. Ketika orang tua mencari, bingung kemana kamu perginya. Jadi, izin dulu ketika mau keluar rumah. Kemudian yang kelima, bermain tidak boleh lupa waktu. Yang Ustazah sampaikan tadi, nggih. Yang keenam, merapikan meja makan setelah makan. Ya, syukur-syukur piring yang kalian gunakan untuk makan itu kalian cuci sendiri, berlatih cuci sendiri. So, ketika kamu misalnya setelah selesai SD kemudian pengen belajar di pondok pesantren, kalian sudah terlatih, okay? Sudah bisa sendiri, sudah bisa mencuci piring sendiri, sudah bisa merapikan tempat tidur sendiri, ya kan? Nah, kemudian yang ketujuh, setelah pulang sekolah, tas dan sepatu diletakkan di tempatnya. Tas itu tempatnya di mana? Sepatu diletakkan di rak. Tidak ketika pulang rumah, tasnya dilempar, sepatunya dilempar. Ya kan? Kemudian ibunya yang memberesi. Karena apa? Yang sekolah itu bukan ibumu, yang sekolah itu adalah kamu. Jadi kamu harus tanggung jawab dengan peralatan yang kamu miliki. Kemudian yang kedelapan, membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan di sini maksudnya pekerjaan yang ringan, misalnya menyapu rumah, ya kan? Kemudian cuci piringnya sendiri, ya kan? Kemudian memberesi tempat tidur, itu kan pekerjaan yang ringan, ya kan? Bukan pekerjaan yang berat. 9. Belajar dan mengerjakan PR. Ini ya, belajar dan mengerjakan PR. Jadi ketika kalian sudah menerima video dari Ustazah, silahkan dibuka, silahkan dipelajari, karena memang ini adalah kemampuan Ustazah dalam memberikan pelajaran kepada kalian hanya bisa lewat media seperti ini. Oke, jadi kamu juga harus mengerti, kan, harus tetap rajin belajar walaupun hanya di rumah. Dan PR yang Ustazah berikan itu juga harus dikerjakan, ya kan? Tidak menunggu Ustazah WA dulu. Mana PR-nya kok belum dikumpulkan? Nah, ya kan? Jadi kamu harus tanggung jawab dengan tugas yang kalian peroleh. Tugas yang Ustazah berikan segera dikerjakan, kemudian dikirim ke Ustazah. Oke. Kemudian yang ke-10, jangan tidur terlalu malam. Di usia kalian, jangan tidur terlalu malam, nggih. Karena apa? Biasanya waktunya untuk tidur itu sekitar jam 9-an untuk anak-anak. Nggih, orang tua juga sama. Gitu. Jadi ini adalah aturan yang ada di rumah. Dan pastinya kamu juga punya peraturan sendiri di rumahmu masing-masing. Gitu nggih. Nah, ini tugas kalian. Ya, tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Tanyakan pada orang tuamu aturan apa saja yang ada di rumah. Ya kan? Jadi di rumahmu itu ada aturan apa saja. Jadi
orang tuamu itu memberi aturan kepadamu apa saja, silahkan ditulis di bukumu. Ya kan? Tidak harus yang Ustazah sampaikan tadi, mungkin orang tuamu ada aturan tersendiri. Ye, kalian tulis di bukumu yang rapi, tulisannya jangan orek-orekan, ya kan? Tulisannya yang rapi, satu huruf satu kotak, seperti Ustazah Siti sudah mengajarkan kalian di kelas 1. Ya, Ustazah sudah melihat tulisanmu, ya, ditulis yang rapi, kemudian foto tulisanmu dan dikirim via Jabri ke Ustazah. Nanti Ustazah akan menilai bagaimana kerapian tulisanmu dan apa saja aturan yang telah dibuat oleh orang tuamu. Ustazah kepingin lihat. Tunggu, silahkan dikerjakan tugas yang Ustazah berikan. Jangan dimolor-molor. Ketika kamu sudah memolor tugasmu, maka tugasmu akan menumpuk. Karena setiap hari pastinya akan ada tugas dari Ustazah. Tunggu. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf bila Ustazah ada salah kata atau salah ucap. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.